yang membimbing kami, membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama berlatih referen Mazmur yang akan kita pakai pada misa pagi Rabu Abu ini. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kita coba. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sekali lagi. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Untuk Mada Kudus, kita akan menggunakan kudus dari buku TPE baru. Untuk umat sudah disediakan di bangku.
karton yang berwarna kuning. Kita bisa coba. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Siapkan lagu pembuka Mada Bakti 366.
Mari kita bangkit berdiri, lagu pembuka, Mada Bakti 366, Ya Tuhan kami datang. Ya Tuhan kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Engkau mengasihi segala yang ada ya Tuhan, dan tidak membenci apapun yang telah Kau ciptakan. Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa manusia apabila mereka bertobat. Engkau berbelas kasih kepada mereka, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pada hari ini mengawali masa Prapaskah kita merayakan Ekaristi Kudus pada hari Rabu Abu, di mana kita menandai diri kita dengan abu sebagai tanda bahwa kita memang adalah manusia yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan karena itulah abu sekaligus menjadi tanda atau lambang pertobatan kita, di mana kita sungguh menyerahkan seluruh hidup kita atas belas kasih Allah. Kita berharap bahwa dengan memasuki masa Prapaskah ini, kita juga menjadikannya waktu untuk sungguh-sungguh mau introspeksi diri, melihat kembali seluruh perjalanan perjuangan hidup kita. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia yang lemah, kita sebagai manusia yang rapuh, kita sebagai manusia yang berdosa, dan untuk memperoleh rahmat keselamatan Allah, kita mesti sungguh kembali kepadanya lewat pertobatan kita. Dan pertobatan itu kita tandai dengan puasa dan pantang, dan juga
aksi puasa pembangunan. Pada kesempatan ini atau pada tahun ini, gereja mengambil tema memulihkan kehidupan. Semoga sepanjang 40 hari ke depan kita mempergunakan waktu ini sungguh-sungguh mau memulihkan kehidupan kita, baik di hadapan Allah sendiri, Sang Pencipta kita, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri, maupun dalam kehidupan kita bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, maka sejenak di awal perayaan ini kita persembahkan seluruh harapan, doa-doa kita, niat-niat kita, terlebih untuk pertobatan-pertobatan kita. Lewat Ekaristi Kudus ini juga kita ingin mempersatukan syukur kita bersama dengan keluarga Ferry Gebi dan bersama kedua anak-anaknya Fieri dan Feby atas penyertaan pemeliharaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga dan usaha-usahanya. Dan juga kita berdoa memohon rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Antonius Godo yang meninggal 2 tahun lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Bantu kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam usaha-usaha kami untuk memulihkan kehidupan kami, memulihkan lingkungan hidup kami, memulihkan relasi kami dengan Dikau yang terputus oleh karena ketidaktaatan kami, karena segala salah dan dosa-dosa kami. Agar dengan demikian kami boleh kembali Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sejati dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpungkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan
dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, 'Di mana Allah mereka?' Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku,
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan pengantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu,
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengawali masa retret agung kita, masa di mana kita sungguh secara intensif diberikan waktu kepada kita untuk sungguh-sungguh mau melihat perjalanan hidup kita kembali, khususnya dalam hidup iman kita kepada Allah. Tentu saja tujuannya adalah untuk sampai pada pertobatan dan membangun atau memulihkan relasi kita kembali dengan Allah. Maka tentu sejalan dengan tema yang diangkat lewat surat Gembala Bapak Uskup dan juga dalam Gereja Indonesia, tema Prapaskah memulihkan kehidupan. Tentu pasti ada alasan kenapa kehidupan mesti dipulihkan. Kehidupan yang mana yang mesti dipulihkan? Kita sebagai manusia tentu mempunyai relasi-relasi dalam kehidupan itu. Pertama adalah relasi kita dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Dan juga yang kedua adalah relasi kita dengan kehidupan atau ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dan agar kita sungguh menjadi anak Allah yang berkenan di hadapannya, kita diajak sepanjang masa Prapaskah ini untuk memulihkan relasi kita dengan Allah dan dengan ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Bapak Uskup kita mengirimkan surat Gembala cukup panjang, ada 17 halaman, ditambah dengan 2 halaman peraturan puasa dan pantang. Saya tidak akan membacakannya secara keseluruhan, dan bahkan mungkin saya hanya mengaitkannya dengan apa yang kita renungkan berkaitan dengan sabda yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Dan surat Gembala Bapak Uskup kita bisa baca lewat handphone, nanti dikirimkan lewat grup-grup yang ada dalam paroki kita. Kita kembali kepada apa yang menjadi
permenungan kita bersama lewat sabda yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Yoel mengajak kita untuk sungguh-sungguh mau bertobat. Dan kapan itu mesti kita lakukan? Nabi Yoel mengatakan sekarang. Kita tidak mesti menunggu kapan waktu yang tepat, tetapi sekarang. Sekarang beginilah sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Tentu menjadi jelas bagi kita bahwa usaha tobat bagi kita adalah sesuatu yang sungguh menjadi penting dan mendesak, yang harus kita lakukan saat ini juga, sekarang ini juga, tanpa menunda-nunda waktu. Kecenderungan kita manusia juga demikian, menunda waktu. Masih ada besok, masih ada lusa. Kenapa tidak ke gereja hari ini? Masih ada besok, masih ada lusa, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, dan lain sebagainya. Tetapi sadarkah kita bahwa hal yang paling kita takuti sebagai orang yang beriman, meskipun kita beriman, adalah kematian. Dan kematian itu kita tidak dapat mereka-reka kapan itu terjadi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa waktu di mana kita akan dipanggilnya itu seperti pencuri yang datang, tentu si tuan rumah tidak tahu kapan datangnya. Maka apa yang kita takutkan datang, mestinya kita sadari dan kita persiapkan lewat pertobatan. Dan karena itulah Nabi Yoel mengingatkan, sekarang beginilah sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan suatu kepastian bahwa ketika kita sungguh mau datang kepadanya, berbalik kepadanya, mau bertobat, maka apa yang akan terjadi adalah bahwa akan berbalik, mengubah hukuman menjadi berkat bagi orang yang bertobat. Kalau kita sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua, maka kesejajaran dalam bagaimana kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah, untuk karena kita telah berdosa, mau memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Kita mau sungguh-sungguh karena kesadaran akan segala salah dan dosa-dosa kita itu, memberikan diri diperdamaikan dengan Allah. Dan kalau kita sungguh memberikan diri diperdamaikan dengan Allah, maka meskipun kita sebagai orang yang berdosa, maka kita akan dibenarkan di hadapannya oleh Allah. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lalu Injil memberikan kepada kita bagaimana sesungguhnya suasana atau apa yang harus kita lakukan
dalam usaha tobat kita itu. Jelas Nabi Yoel mengingatkan kita supaya kita saat ini juga sekarang ini mau bertobat, datang kembali kepada Allah. Rasul Paulus mengajak kita untuk diperdamaikan dengan Allah, dan Yesus mengajak kita dalam Injil Matius yang kita dengarkan tadi melalui hal-hal konkret yang bisa kita buat sebagai manusia yang duniawi ini. Cara-cara untuk sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Allah. Cara-cara sebagai bentuk pertobatan kita atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka dengan tegas Yesus mengajak kita lewat khotbahnya di bukit yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Mesti kita waspada dan hati-hati dalam menjalankan seluruh kehidupan iman kita. Kadang-kadang, apakah benar atau tidak, semoga saya salah, dengan masifnya informasi-informasi lewat media sosial, media elektronik, dan dengan gampang orang mengupload atau menyebarkan, men-sharingkan segala apa yang dilakukannya, apakah secara sadar atau tidak. Terlebih juga dalam kehidupan beragama atau beriman. Taruhlah saja dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik yang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam banyak simbol-simbol atau tanda-tanda yang kita jalani sebagai bentuk bagaimana kita sungguh mau semakin memulihkan hidup kita dalam relasi dengan Allah. Taruhlah pada kesempatan ini kita memasuki Rabu Abu. Sejak tadi malam saya mencoba melihat-lihat, membuka-buka media elektronik, dan di sana sudah tersebar foto-foto atau kalimat-kalimat yang mengajak untuk bertobat. Lalu ada juga sekedar kirim foto dengan dahi dengan tanda salib abu yang tebal sebagai tanda pertobatan. Nah, apakah itu tidak baik atau baik? Tergantung kita menilainya. Tetapi paling tidak bahwa itu mengajak kita untuk sungguh juga mau melihat kembali perjuangan perjalanan hidup iman kita, dengan mengingatkan kita memulai mengawali masa prapaskah, masa tobat kita dengan tanda salib abu sebagai lambang, sebagai simbol dari kelemahan kita, kedosaan kita, ketidakberartian kita di hadapan Allah, dan sekaligus sebagai tanda usaha kita untuk mau bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, merenungkan penerimaan abu ini sebagai tanda pertobatan dan sesungguhnya sekaligus menjadi tanda di mana kita dapat mengerti, memahami betapa besar belas kasih Allah kepada kita. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sebagai manusia, maka saya kira saya bisa memastikan bahwa kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini tidak ada yang suka dengan abu. Kira-kira ada yang berani mengatakan saya suka dengan abu atau debu atau sesuatu yang tidak bermakna. Karena abu bagi kehidupan manusia adakah artinya? Tidak ada.
kecuali hanya satu, mengganggu. Coba saja kalau orang suka kebersihan, maka setiap sudut perabotnya akan dia coba adakah abu atau tidak, lalu dia suruh asisten rumah tangga untuk membersihkan. Ya kan? Karena memang abu, debu tidak ada artinya sama sekali. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Allah sendiri yang berbelas kasih kepada kita, kita yang tidak ada artinya di hadapannya, kenapa Ia mengasihi kita? Kenapa Ia senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk, meskipun kita tidak berarti karena salah dan dosa kita, untuk kembali kepadanya. Dan ketika kita kembali kepadanya, Ia menerima kita, menjadikannya sebagai anak kesayangannya. Ia mau terus memulihkan kehidupan yang telah kita buang karena salah dosa kita. Ia senantiasa memperkenankan kita, melayak pantaskannya untuk menerima kehidupan itu ketika kita sungguh mau kembali kepadanya dengan tobat-tobat kita. Sebesar apapun kesalahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita, ketika kita mau kembali kepadanya, Ia akan memulihkan kesalahan dan dosa-dosa kita itu. Ia akan memperdamaikan diri kita yang penuh dengan kesalahan itu dengan dirinya ketika kita sungguh mau kembali kepadanya. Ia bukanlah Allah yang suka menghukum, tetapi Ia adalah Allah yang suka berbelas kasih, mengampuni kepada orang-orang yang berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga peristiwa perayaan kita pada hari Rabu Abu ini, di mana kita mengawali masa retret agung kita ini, di mana kita menandai diri kita dengan abu, kita sungguh-sungguh mau berusaha untuk secara nyata memperbaiki relasi kita, memperbaiki kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita dalam hubungan kita dengan Allah dan juga dalam hubungan kita dengan sesama. Dan moga-moga dengan demikian pula kita semakin layak pantas di hadapannya sebagai anak-anak sahayanya untuk memperoleh berkat demi berkat dalam kehidupan keseharian kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selanjutnya kita akan memberkati abu dan juga pembagian abu. Pada kesempatan ini, mengingat situasi COVID, maka kemarin Pastor Paroki bersama dengan saya dan juga tentu saja dalam konsultasi dengan berbagai pihak, maka untuk penerimaan abu akan ditaburkan di kepala kita masing-masing. Jadi tidak seperti biasa kita menandai atau kita ditandai diri kita dengan abu dengan tanda salib di dahi, tetapi pada kesempatan ini karena situasi pandemi, maka kita akan menerima abu dengan ditabur di atas kepala.
Pada Bakti 368. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap cahaya-Mu. Tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengada menatap cahaya-Mu. Tak pantas aku menghadap di depan altar-Mu. 369. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami. Lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, menebus dunia. Kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami. Lihatlah kami bertobat. Juru selamat, batu sendi kekal, jalan ke surga, Gembala pemurah. Sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami. Lihatlah kami bertobat. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri menyampaikan doa-doa permohonan kita. Doa, tobat, dan tolong-menolong
mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Maka marilah berseru kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga menghaturkan atau membawa segala harapan dan kerinduan kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah, khususnya dalam memasuki masa Prapaskah ini. Dan juga kita mengingat serta mendoakan saudara-saudara kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga Ferry Gebi bersama anak-anaknya Fieri dan Feby atas segala penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan keluarga dan usaha mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh limpah terima kasih dan syukur kami aturkan kepadamu bersama dengan Pasutri Ferry Gebi bersama anak-anaknya Fieri dan Feby yang boleh mengalami sukacita dalam seluruh kehidupan mereka atas pertolongan, pemeliharaan, dan penyertaan dan juga berkat-berkat-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan keluarga mereka serta dalam seluruh usaha-usaha mereka.
Semoga kasih dan berkat-Mu tetap nyata bagi mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya, agar di sanalah mereka semakin mengalami kasih dan juga mau berusaha mengasihi Engkau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kita juga memohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara kita Bapak Antonius Godo, 2 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mohon dengan segala kerendahan hati, pengampunan-Mu atas segala salah dosa saudara kami Bapak Antonius Godo, dan dengan demikian kiranya Engkau melayak pantaskannya boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga dan boleh menikmati kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kiranya tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, memberkati mereka, melindungi mereka dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing, terlebih dalam hidup iman mereka kepada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kasih-Mu dan kepada sesama kami. Maka tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Mohon perhatian umat, kantong kolekte akan dinyalakan 1 kali, merah dan hijau. Yang merah untuk gereja, yang hijau untuk pembangunan gereja. Terima kasih. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 235, Pulau Samadi. Di ufuk langit nan merah, kembara semadi. Di hadapan yang
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara kita Bapak Antonius Godo, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu
tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni pada Bakti 365. Semoga dikau rela bersihkan
Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya, kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya akan membacakan peraturan puasa dan pantang yang mestinya memang peraturan ini dibacakan hari Minggu sebelum memasuki hari Rabu Abu supaya kita sungguh telah siap. Karena hari Rabu Abu adalah hari di mana kita pertama untuk melaksanakan pantang dan puasa. Peraturan puasa dan pantang. 1. Masa Prapaskah mulai pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 dan berjalan sampai dengan Sabtu Suci tanggal 16 April 2022. 2. Seluruh masa Prapaskah adalah waktu bertapa. Karena itu, diharapkan dari masing-masing agar selama masa Prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan. 3. Secara khusus diminta perhatian untuk aksi puasa pembangunan APP, yaitu mengumpulkan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan berpantang berpuasa. Dana itu diperuntukkan pemberdayaan sosial ekonomi umat atau masyarakat, pemberdayaan prasarana iman Katolik, dan wujud belas rasa kita bagi para korban bencana. Jadi lewat aksi APP pembangunan kita diajak untuk mengumpulkan dana, dan tentu saja dana yang dimaksud adalah dana dari usaha-usaha kita menghemat lewat berpantang dan berpuasa. Ya, lewat berpantang dan berpuasa. Bukan dari dana cadangan kita atau dana sosial kita atau dana apa, tetapi dana dari penyisihan-penyisihan karena kita berpantang dan karena kita berpuasa. 4. Di samping itu, selama masa Prapaskah, kita wajib berpuasa dan berpantang menurut peraturan berikut. A. Selama 40 hari mulai dari hari Rabu Abu tanggal 2 Maret hingga Sabtu Suci tanggal 16 April adalah masa puasa. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, puasa itu apakah hanya hari Rabu dan hari Jumat? Tidak, semua ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 16 April adalah masa puasa. Secara khusus, kami mengajak seluruh umat untuk melaksanakan secara lebih serius pada hari Rabu Abu setiap hari Jumat dalam masa puasa, termasuk hari Jumat Agung dengan berpuasa dan berpantang. B. Berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur 18 tahun sampai 60 tahun. Jadi berpuasa berarti mengurangi makan, bukan berarti tidak makan sama sekali, mengurangi makan.
kalau dalam keseharian kita 3 kali makan dan kenyang-kenyang semuanya, maka ini berarti dalam aturan puasa ini kita hanya boleh 1 kali makan kenyang. Yang lainnya bagaimana? Ya, jangan makan kenyang sekali. Sekali makan kenyang, bukan makan kenyang sekali. C. Berpantang berarti mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Misalnya berpantang dari daging. Minggu lalu saya katakan di sini bahwa makanan mewah kalau dibandingkan dengan daging yang disebut di sini, kalau di Toraja tiap hari orang makan daging gratis pula. Nah, itu bukan hal mewah sebenarnya, ya. Tapi kalau mewah maksudnya itu ketika kita harus mengeluarkan duit banyak untuk dapat makan itu. Nah, itulah saya kira dinilai sebagai hal yang mewah. Nah, dalam masa puasa dan pantang kita diajak untuk mengurangi makanan mewah. Nah, tentu saja maksudnya supaya hasil dari pengurangan itu, itulah yang menjadi amal bakti kita, yang menjadi aksi puasa pembangunan. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok dan lain-lain. Jadi kalau sukanya merokok, maka berpantang bisa juga mengurangi merokok. Kalau sehari bisa satu bungkus, maka bisa dalam masa pantang dikurangi menjadi setengah. Syukur-syukur kalau lebih dari itu. Ya. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Jadi berpantang itu kewajibannya bagi yang berumur atau berusia 14 tahun ke atas. 5. Mereka yang mendapat makanan dari dapur umum atau yang hidup di tengah keluarga yang seluruhnya belum Katolik bebas dari wajib pantang, tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Jadi kalau tidak semua Katolik dalam rumah atau mungkin mendapatkan makanan dari tempat umum, mungkin juga rantangan, tapi kalau rantangan itu bisa dipesan, maka kewajibannya adalah berpuasa, bisa bebas dari pantang. 6. Kewajiban Paskah yaitu kewajiban untuk menyambut komuni dan kalau perlu sebelumnya mengaku dosa dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 sampai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 12 Juni 2022. Kewajiban Paskah adalah menerima komuni, menyambut komuni. Nah, tentu saja bagi kita yang sambut komuni hari ini bisa dikatakan kewajiban itu sudah selesai. Tetapi bahwa diharapkan kita tetap menyambutnya sampai sejauh kita dapat menyambutnya. Nah, karena itu bagi yang berhalangan untuk menerima komuni selama ini karena berbagai macam hal, kendala atau karena halangan-halangan secara hukum dalam gereja Katolik, maka tentu untuk dapat menerima komuni kalau memungkinkan biasanya ada dikatakan kemurahan rohani, dan karena itu sedapat mungkin membuat permohonan untuk menerima komuni kepada Bapak Uskup supaya dalam masa Prapaskah sampai Paskah ini dapat menerima komuni. Nah, biasanya ada di antara kita umat yang tidak bisa komuni karena ada halangan terkendala karena hukum gereja, maka dalam masa Prapaskah karena kerinduan untuk menerima komuni namun karena terhalang oleh hukum, maka boleh mengajukan. Nah, ini kebijakan pastoral biasanya berjalan demikian. Maka boleh mengusulkan atau memohon kepada Bapak Uskup untuk menerima kemurahan, menerima komuni. Dan biasanya itu berlaku sekali setahun. Ya, sekali setahun.
Tidak selamanya ketika menerima pengabulan permohonan penerimaan komuni itu tidak berarti bahwa selanjutnya seterusnya terus-menerus menerima komuni. Tidak, sekali saja dalam permohonan itu. Nah, nota atau catatan. Apabila cara pemberian abu secara normal belum memungkinkan, masih berlaku protokol kesehatan masa pandemi COVID-19, maka berlaku cara berikut. Sesudah abu diberkati, imam langsung mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau rumus alternatifnya, setelah itu imam memberikan abu kepada umat dengan cara menaburkan abu di atas kepala umat dengan diam tanpa kata-kata lagi. Nah, ini sudah kita praktekkan tadi, kita menaburkan di atas kepala. Demikian penyampaian peraturan puasa dan pantang, dan terima kasih kepada segenap umat dan juga segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus kita mengawali masa Prapaskah, masa tobat kita ini. Dan mari kita mengakhiri perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 375. Datanglah di sisiku, Dikau Tuhan cahaya hidupku. Hati sepi ku sendiri, tiada kawan, tiada cinta dalam hati. Datanglah di sisiku, datanglah di sisiku. Padam suram semangat hidupku, tantanganku, rintanganku, tiada tahan ku menyangga dan memikulnya. Datanglah di sisiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.